A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalur rahamat. Wa bi karamihi tunalul barakat. Wa bi'afwihi tubaddalus sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang baik senantiasa ditambahkan Allah dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kajian kita tentang fikih. Dan kita membahas, sudah masuk pada pembahasan tentang awqatus shalah, al-awqat allati tukrahu fihi shalah. Jadi pembahasan yang lalu kita telah membahas waktu-waktu salat. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, terutama salat yang 5 waktu. Kalau salat sunat ini bebas, ada yang bebas, ada yang terikat juga. Ada yang bebas seperti misalnya salat istikharah, ini bebas waktunya, yang penting tidak di waktu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi afdolnya kata para ulama itu sepertiga malam. Ada lagi salat taubat, ini juga bebas waktunya, tapi afdolnya di sepertiga malam juga. Tapi kalau salat fardu ini sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam penetapan waktu itu ada hikmah yang sangat besar. Kalau kita kaji bahwa penetapan waktu ini, waktu salat itu sangat luar biasa. Jadi dengan penetapan waktu ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar kita ini tidak pernah berpaling dari Allah. Kenapa? Coba kita lihat. Sebelum tidur kita sholat dulu. Itu sholat isya. Kecuali kalau tidurnya jam 12, ya agak lama memang jaraknya dari sholat isya. Kecuali kalau sholat isyanya jam 12 juga. Tapi kalau sholat isya awal waktu bersama jamaah, intinya bahwa menjelang waktu tidur kita diwajibkan sholat. Berarti kan kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak lupa. Karena sholat itu kan panggilan untuk kita mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat padaku. Jadi salah satu tujuan sholat ini adalah
untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita lalai dalam solat, makanya diancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena Allah dengan solat ini, Allah menghendaki kita kembali kepadanya. Makanya Allah marah kalau kita lalai dalam solat kita. Jadi tujuan solat itu diantaranya adalah li zikri, untuk mengingat Allah. Ada yang bilang kalau sudah ingat Allah berarti tidak perlu sholat lagi. Ini salah. Karena sholat itu sebagai kewajiban, mengingat Allah juga kewajiban. Karena ada pemahaman mengatakan kalau sudah ingat Allah tidak perlu sholat lagi. Ini liberal, bahaya. Dia nanti kalau sudah merasa ingat dengan Allah, maka sholatnya tidak perlu lagi. Ini salah. Jadi setinggi apapun ma'rifat orang, setinggi apapun dia silahnya hubungannya dengan Allah, tidak ada istilah kewajiban sholat itu jatuh. Kalau mau jatuh kewajiban sholat itu, sebagaimana kita sebutkan, jadi orang gila. Maka tidak ada sholat, tidak ada wajib lagi. Jatuh barulah gugur kewajiban sholat. Atau misalnya pikun, kalau pikun gugur kewajiban sholat. Itu kalau pikunnya terus menerus. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari penyakit pikun, insyaallah. Nah, kalau kita lihat dari segi waktu sholat ini luar biasa hikmahnya. Nanti kita bangun dari tidur, yang pertama juga diingatkan adalah kepada Allah, sholat. Makanya kita bangun pun sepertiga malam dianjurkan untuk sholat tahajud. Bahkan afdhalus sholati ba'dal maktubah, semulia-mulia sholat setelah sholat wajib adalah sholatun fi jawfil lail, sholat di sepertiga malam. Jadi kita mau tidur diingatkan Allah. Bangun tidur langsung as-salatu khairum minan naum. Kan itu yang kadang-kadang membangunkan kita. Itu pun sudah dibilang begitu, kadang-kadang masih kita balik, an-naumu khairum minas shalah. Kadang-kadang. Padahal kita sudah diingatkan bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kadang-kadang kita kayaknya tidur lebih enak daripada salat. Akhirnya tarik selimut nanti lewat azan, kan baru azan. Pas sudah qomat kan baru qomat. Pas sudah takbir pertama kan masih ada, bisa masbuk. Akhirnya nanti dah sholat di rumah aja lah. Dah lewat. Itulah kerjaan setan. Jadi dia selalu membuat kita lalai. Nah, itu kalau kita lihat dari segi hikmah terkait dengan waktu sholat. Nah, ada waktu yang dimakruhkan atau diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indal istiwa illa yaumal jum'ah. Jadi waktu yang diharamkan atau dilarang untuk salat adalah istiwa. Ketika matahari pas di atas. Nah, ini haram untuk salat. Indal istiwa. Illa yaumal jum'ah, kecuali salat Jumat, hari Jumat. Nah, di situ boleh. Wa ba'da salatis subhi, dan setelah salat subuh, hatta tartafi asy-syamsu, setelah salat subuh sampai kemudian terbit matahari. Makanya ini tidak boleh salat setelah salat subuh. Kemudian wa ba'da salatil asri hatta taghribasy syamsu, setelah salat asar sampai terbenam matahari. Nah, ini, dan kata para ulama, waktu yang haram ini adalah yang sudah sholat. Jadi maksudnya kita sudah sholat asar, berarti setelah sholat asar itu maka kita tidak boleh sholat. Maksudnya sholat-sholat yang lain, sholat sunat, terutama sholat sunat yang seperti tadi, sholat sunat taubat, sholat sunat istikharah. Tapi kalau sholat sunat yang ada sebabnya, itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Yang ada sebabnya, misalnya masuk masjid, berarti kan sebabnya, berarti kan kita sunat tahiyatul masjid karena sebabnya masuk masjid. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kita tidak diharamkan atau dimakruhkan sholat sunat di waktu yang dilarang untuk sholat, ketika sholat sunat itu ada sebabnya. Seperti tadi, masuk masjid setelah kita sudah sholat asar nih, habis itu kita janjian dengan kawan di masjid yang lain, misalnya Masjid An-Nur. Akhirnya kita sholat asar di sini,
habis itu pergi ke Masjid An-Nur. Masuk Masjid An-Nur jam 5. Nah, itu masuk Masjid An-Nur bagi mazhab Syafi'i itu sunat kita solat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada sebab, yaitu adalah masuk masjid. Tapi kalau mazhab yang lain tetap tidak boleh. Tapi kalau solat fardu kita misalnya orang sudah solat asar, kita belum solat asar, kita tidak masalah, bahkan wajib solat asar. Karena ada juga pernah orang memahami, saya pernah jumpa dengan orang sudah sholat asar nih, dia belum sholat asar, dia tidak sempat jamaah. Habis itu dia bilang nanti ajalah sholatnya setelah maghrib. Kenapa? Karena haram sholat setelah sholat asar. Maksudnya itu kalau udah sholat asar. Kalau belum, kan waktunya kita sudah bahas. Kalau belum, waktu sholat asar itu sampai terbenam matahari, itu waktu asar. Maka kalau dia belum sholat asar sampai terbenam matahari, maka dia itu waktunya sholat. Kalau sudah lewat sudah lewat waktu asar gimana? Ya berdosa lah. Cuma nanti khilaf di antara para ulama, dia qadha sholatnya atau tidak, dia wajib qadha atau tidak. Nah, kalau mazhab Syafi'i atau mayoritas ulama wajib diqadha, wajib sebagai tebusan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak perlu diqadha, cukup dengan istighfar. Nah, jadi itu kalau terkait dengan waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i bahwa ketika di waktu diharamkan ini ada sebabnya, maka hilang haramnya. Kita ibu-ibu misalnya mau pengajian majelis ilmu setelah asar, masuk dia mesti berwudu, sebelum masuk berwudu dia sudah sholat asar. Habis itu dia ke masjid lagi berwudu dia sebelum masuk masjid. Pas masuk masjid tetap dia sunnah untuk melaksanakan sholat sunat wudu. Nah, kenapa? Karena ada sebabnya. Walaupun setelah sholat asar. Begitu juga dengan setelah sholat subuh. Nah, jadi jangan dihukumi rata bahwa tidak boleh sholat sama sekali setelah sholat asar, tidak boleh sholat sama sekali setelah sholat subuh. Nah, itu karena tidak global, tidak menyeluruh. Bahkan nanti sebagian para ulama mengatakan bahwa bahkan qabliyah asar itu ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah menyayangi orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu qabliyah asar. Ada boleh 2, boleh 4. Tapi kalau hadisnya kata Nabi, Allah menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti dia disayangi oleh Allah. Makanya kata para ulama, kalau mau mendapatkan kasih sayang Allah, di antaranya adalah dengan mendawamkan 4 rakaat sebelum asar. Qabliyahnya Allah sayang, itu kata Nabi. Kata Nabi, Allah menyayangi, rahimah itu pakai fi'il maudhi, telah. Kalau sudah telah berarti pasti akan disayangi oleh Allah. Orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, kadang-kadang kita masuk masjid sudah jamaah. Jadi kita langsung sholat jamaah ikut imam. Berarti kita tidak sempat dapat 4 rakaat qabliyahnya atau 2 rakaat. Maka kata para ulama boleh diqadha. Jadi boleh setelah sholat asar itu kemudian kita sholat diqadha, sholat qabliyah tadi boleh. Tapi sebaiknya jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Jadi kalau tidak lumrah amalan itu di suatu tempat, jangan kita membuat hal-hal yang berbeda. Habis sholat asar kita berdiri pula mengqadha qabliyah asar. Habis sholat subuh kita berdiri pula mengqadha qabliyah subuh. Itu kita menimbulkan orang bertanya-tanya nanti. Jadi kalau mengqadha misalnya qabliyah subuh mau diqadha, nanti jadi waktu sholat subuh tidak sempat misalnya sebelum sholat subuh, karena 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, dia tidak sempat misalnya karena dia bangun sudah azan, mandi lagi ke masjid, dia masuk masjid orang sudah sholat, maka dia nggak sempat sholat qabliyah. Maka boleh dia mengqadha setelah sholat subuh, boleh, tidak apa-apa. Tapi itu tadi sebaiknya ya pulang ke rumah qadha. Tidak apa-apa. Kalau di masjid tidak masalah juga, tapi tidak lumrah di kita. Nanti orang heran dia.
keheranan. Kalau di apa namanya? Kalau saya kan dulu kuliah di Mesir. Orang Mesir tuh biasa dia. Orang Mesir itu habis sholat subuh mereka berdiri. Jadi habis sholat subuh tuh imam assalamualaikum, banyak orang berdiri lagi. Berdiri untuk sholat. Jadi mereka ada biasa gitu. Jadi mengqadha gitu. Tapi ya jangan tiap hari pula mengqadha qabliyah gitu. Maksudnya kadang-kadang karena dia terlupa. Kalau tiap hari memang enggak niat berarti kan. Dia kadang-kadang dia terlupa atau tidak sempat, telat bangun. Karena sudah terbiasa dia sayang pula kalau tidak diambil, itu tidak ada masalah diqadha. Nah, diqadha di waktu yang diharamkan boleh. Seperti tadi habis sholat subuh, tadi kita belum sholat qabliyah, pulang ke rumah boleh qadha saja, tidak ada masalah. Itu mengqadha qabliyah. Jadi tidak semua sholat-sholat yang artinya tidak semua waktu yang diharamkan sholat itu kemudian sholat sunat menjadi terlarang. Kita lihat juga sholat sunatnya seperti apa. Tapi kalau dia sholat taubat, ya tidak boleh. Sholat istikharah, ya. Kemudian dari segi tempat ada pengecualian juga, yaitu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dikecualikan. Tidak ada istilah waktu terlarang di Masjidil Haram dan tidak ada istilah waktu terlarang di Masjid Nabawi. Kapan saja masuk Masjidil Haram itu sunnah untuk sholat. Mau setelah asar, mau setelah subuh. Masjid Nabawi begitu juga. Maka orang berjubel masuk ke Raudhah, itu taman-taman surga antara maqam Nabi SAW dengan mimbarnya. Itu orang 24 jam masuk situ. 24 jam keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, dan masuk situ kan sholat. Kenapa? Karena memang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kemuliaan tempatnya itu lebih tinggi daripada keharaman waktu di dalam sholat. Intinya itu. Jadi kemuliaan tempatnya, keistimewaan kedudukan daripada tempat ini mengalahkan daripada keharaman waktu. Jadi tidak ada waktu yang terlarang untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu yang diharamkan untuk sholat. Dan juga penjelasan para ulama terkait dengan ada sholat-sholat yang tetap dibolehkan untuk sholat di waktu yang diharamkan tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada masih terkait dengan waktu sholat, yaitu adalah i'adah. Ada istilah i'adah di dalam sholat. I'adah ini artinya adalah mengulang sholat di dalam satu waktu. Misalnya tadi sudah sholat maghrib atau sudah sholat isya misalnya, habis itu nanti dia ulang lagi, masih dalam satu waktu. Ini i'adah namanya. Kenapa ada i'adah? Fahiya ayyuadda salatan minas salawatil maktubah thumma yara fiha naqsan aw khalalan fil adabi awil mukammalati fayu'iduha ala wajhin la yakunu fiha dzalika naqsu awil khalal. Kenapa terkadang sholat ini perlu diulang? Mungkin dia merasa kurang sempurna dalam sholatnya. Jadi misalnya mungkin dia merasa tumakninanya tadi kurang, atau karena tadi mungkin dia lagi sholat kemudian ada yang mengetuk pintu, akhirnya dia buyar khusyuknya, ngetuknya lama-lama pula, akhirnya dia sekedar sholat cepat. Itu boleh diulang karena merasa ada kurang di dalam sholatnya. Wa hukmuha al-istihbabu wa midhalu dzalika ayyakuna, sebagai contoh, qad shalla dzuhra, dia sudah sholat zuhur misalnya munfaridan, dia sholat zuhur sendirian, thumma yudriku may yuaddi hadhihi sholata jama'atan, kemudian dia pergi ke suatu tempat mendapatkan orang sholat berjamaah, maka sunnah dia mengulang sholatnya tadi. Dia sholat zuhur sendiri, habis itu kemudian dia pergi suatu tempat, dia masih waktu zuhur, orang sholat berjamaah, maka sunnah diulang. Itu i'adah namanya. Wal fardu binisbati lahu huwa salatul ula wa taqa'u tsaniyata nafilatan. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya sholat fardunya, sholat wajibnya itu sudah lepas dia dengan sholat yang pertama. Yang kedua ini jatuhnya sebagai nafilah. Jadi sholat yang kedua itu sebagai nafilah, sebagai sholat sunnah.
Apa hadis i'adah ini? Hadisnya adalah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulaini lam yusalliya. Annahu sallallahu alaihi wasallam salat subha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Kemudian Nabi melihat dua orang tidak salat. Nabi sedang salat subuh bersama dengan para sahabat. Kemudian beliau melihat dua orang tidak salat. Kok bisa Nabi melihat? Ya banyak ihtimal kemungkinan. Bisa jadi dia duduknya dekat dengan Nabi, atau bisa jadi dia di belakang ditengok oleh Nabi dari sisi belakang. Karena mukjizat Nabi itu, Nabi bisa melihat di depannya sebagaimana Nabi bisa melihat di belakangnya sebagaimana beliau melihat di depan. Nah, itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat ya mereka takut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi itu melihat di belakangnya sebagaimana melihat di depan. Apakah ada mata di belakang Nabi? Ya wallahu alam, tidak ada mungkin. Tapi memang itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat di belakang sebagaimana beliau bisa melihat di depan. Kemudian Nabi bertanya kepada dua orang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalangi kamu untuk salat bersama kami? Faqala, maka orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna qad shallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, sungguh kami telah salat di perjalanan kami. Qala fala taf'ala, kata Nabi, jangan ulangi lagi yang kayak gini nih. Jangan perbuat. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kata Nabi, kalau kalian sudah salat kemudian menjumpai lagi orang yang salat berjamaah, maka ikutlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Salat lagi, kalian insyaallah dapat pahala sunnah. Jadi boleh mengulang. Bahkan dianjurkan untuk mengulang. Kalau di situ ada kira-kira sebabnya tadi kurang atau kurang afdol. Sama juga seperti kata para ulama, ketika seorang suami dah selesai sholat berjamaah di masjid, pulang dia ke rumah, istrinya belum sholat, istrinya mau sholat sendiri misalnya, bagus ditemani oleh suami. Istrinya dapat pahala banyak, dia pun juga dapat pahala tambahan. Itu boleh. Tapi biar nggak susah, ajak-ajak ke masjid bareng-bareng kan gitu. Karena kalau pulang sholat lagi itu udah berat biasanya. Jangankan itu, sholat yang pertama aja berat, apalagi sholat yang kedua mau diulang lagi kan gitu. Jadi paling enak memang ajak sama-sama ke masjid. Nah, ini terkait dengan mengulang sholat. Jadi bisa saja ketika orang merasa kurang di dalam sholatnya, tapi dia merasa kurang terkait dengan bukan yang membatalkan. Kalau merasa batal memang harus diulang. Ini sah sholatnya, tetapi dia merasa tidak kurang sempurna, ada kurang-kurangnya. Maka di situ boleh untuk diulang. Itulah yang disebut dengan i'adah di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya adalah al-qadha. Qadha ini mengganti di luar waktunya. Fahuwa tadarukus salati ba'da khuruji waktiha, yaitu adalah melaksanakan salat setelah keluar waktunya. Wa qad ittafaqal jumhur ulama fi mukhtalafil madzahibi ala tarikas salati yukallafu biqada'iha. Nah, kata beliau ni, para jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat, ini mayoritas tapi bukan semuanya. Mayoritas ulama bahwa orang yang kelewatan sholat maka wajib menggantinya. Wajib dia mengganti daripada sholatnya tersebut. Apalagi kalau terkait dengan dia kelewatan misalnya nisyanan atau naiman. Misalnya dia kelewatannya itu karena ketiduran atau karena dia lupa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salat, maka kalau dia terbangun atau dia lupa lalu kemudian dia ingat, maka hendaklah dia salat ketika itu, karena itulah waktunya. Jadi langsung
La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada ganti kecuali dengan itu. Nah, cuman nanti tinggal lagi berapa banyak yang dia lewat. Jangan-jangan dia tidur 24 jam. Nah, kalau tidur 24 jam berarti 5 waktu dia. Nah, kalau 5 waktu lewatnya mana yang didahulukan? Sebagian para ulama mengatakan diurut. Nah, kalau dari subuh dia lupanya berarti subuh dulu baru zuhur, baru asar, baru maghrib, baru isya. Nah, tetap diurut. Nah, tapi saat itu ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah sibuk dengan berperang sampai beliau tidak sempat sholat bersama dengan para sahabat, sampai ketinggalan 4 atau 5 sholat begitu. Ketinggalan karena sibuk berperang. Yalah namanya perang kan berkecamuk. Kita sholat bisa jadi ya selesai kan gitu. Nah, jadi sedang beliau disibukkan dengan perang. Kalau sempat sholat, maka di dalam perang itu ada namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan mengkhawatirkan. Nah, tapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan, berlangsung, berkecamuk sedang hebat-hebatnya, kan payah untuk sholat. Maka di situ menjadi menjadi pelajaran bahwa ketika orang mungkin karena dia lupa atau karena dia ketiduran, bisa jadi 2 sholat misalnya, maka tetap sebagian para ulama mengatakan diurut, tetap yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Nah, ini terutama kalau lupanya karena karena dia ketiduran atau karena dia lupa. Nah, tapi kalau dia misalnya kelewatan waktunya karena unsur kesengajaan, ini ada unsur kesengajaan, jadi dia memang sengaja, maka ini berarti dia tidak lupa juga tidak tidur, tapi sengaja memang tidak mau dia. Nah, orang yang seperti ini ada 2. Yang pertama, kenapa enggak mau sholat? Dia bilang sholat itu tidak wajib, tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran, ngapain sholat? Wah, ini bahaya, ini kafir. Dia bilang tidak wajib sholat. Jadi tidak sholat itu kena enggak wajib. Ini kata para ulama kafir dia. Nah, tapi yang kedua, ngapain tidak mau sholat? Entahlah ya, sholat itu berat rasanya. Tapi tahu nggak berdosa kalau nggak sholat? Tahu. Berdosa, merasa berdosa dia. Nah, ini yang seperti ini kata para ulama tidak sampai kafir, tetapi dia fasik, pelaku dosa besar. Jadi tetap fasik, berdosa besar. Cuman bedanya kalau kafir kan otomatis kalau dia meninggal, kalau kafir kan menurut kita masuk neraka kan gitu. Nah, tapi kalau pelaku dosa besar meninggal, dia masih muslim, pelaku dosa besar, ini ada kemungkinan dosanya diampunkan Allah, ada kemungkinan. Ataupun kalau dia misalnya dimasukkan oleh Allah di dalam neraka, maka dicuci dosanya, setelah itu insya Allah dia juga masuk surga. Itu bedanya. Bedanya kita mengatakan orang ini kafir dengan orang ini fasik. Nah, kalau fasik itu artinya dia berdosa, masih muslim dia. Nah, mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat dan dia masih mengakui kewajibannya, itu dia berdosa besar, fasik. Nah, tinggal lagi ketika dia bertaubat, wajib tidak dia membayar itu? Menurut mayoritas ulama wajib dia bayar. Qadha. Nah, itulah yang disebut dengan qadha, wajib dia bayar. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu dia bayar, cukup dengan istighfar. Tapi kalau mayoritas ulama bahwa wajib dia bayar. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pertaubatannya. Tapi kalau yang tadi ada yang mengatakan bahwa tidak perlu dia bayar, cukup dengan istighfar. Kenapa? Terutama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Karena ada juga ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir sama sekali. Apapun alasannya, baik dia masih mengakui atau tidak mengakui kewajibannya, kalau meninggalkan maka dia kafir. Nah, yang seperti ini itu ketika dia taubat dia
yang seperti ini mengatakan dia nggak perlu ganti sholatnya, nggak perlu qadha. Kenapa? Karena dia sama dengan mu'allaf. Nah, orang kalau dia dari kafir dia masuk Islam, misalnya dia sudah umur 40 tahun, dia masuk Islam, maka sholatnya yang berlalu selama umur balik itu yang berlalu tidak perlu dia ganti. Nah, itu kalau dia orang kafir. Nah, tapi kalau dia masih muslim, dihukumi sebagai muslim, berarti dia berdosa selama itu, dan orang muslim kan punya kewajiban. Nah, maka dengan dia tobat, wajib dia ganti. Nah, ini filosofi terkait khilaf di antara para ulama, di antaranya bahwa salat itu wajib diqadha, yang berlalu-berlalu. Ada juga yang mengatakan tidak perlu. Nah, tetapi maksudnya wajib diqadha ini bukan melepaskan. Jadi jangan kemudian mengikuti mayoritas ulama bahwa salat itu boleh diqadha lalu kemudian meringankan meninggalkan salat nanti bisa diqadha. Jangan salah dipahami. Diqadha pun tetap dia sudah berdosa. Dosanya di mana? Dosa meninggalkan sholat itu. Cuman untuk sebagai bentuk pertaubatannya, kata mayoritas ulama, dibayar. Nah, tapi bukan berarti boleh diqadha. Tetap aja qadha itu sudah kebablasan. Jangankan menyebabkan sholat itu lewat, sudah keluar waktunya, melalaikan saja masih dalam waktunya, itu juga tidak baik. Nah, dah masuk jam 1 nanti ajalah sholat zuhur. Jam 2 nanti ajalah. Jam 3 nanti ajalah, kan masih ada 15 menit lagi. Nah, itu sudah tidak baik. Apalagi sampai keluar waktunya, udah dosa besar. Mengulur-ngulur saja itu sudah tidak baik. Makanya ada motivasi dari Nabi SAW, sholat di awal waktu, sholat dengan jamaah. Nah, dimotivasi agar kita apa? Ya memperhatikan dari sisi waktu sholat. Berapa menit lagi? 13 menit lagi. Silama ya. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Supaya tahu ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Bagaimana kalau azan itu bisa kita bercerita dengan kawan, kita ngobrol gitu kan. Satu lagi, bagaimana kalau kita dengar azan itu kita masih tidur, ada ancaman. Pertama kalau kita masih ngobrol, susah kita mencari mana kita posisi sebenarnya mau. Yang kedua, kalau azan kita masih tidur, berat jenazah kita diangkat. Waktu itu saya Ya, memang banyak hadis-hadis Nabi SAW. Adalah hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendengarkan azan. Misalnya dalam riwayat Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza sami'tumun nida, kalau mendengarkan nida di sini azan. Karena dalam ayat Al-Quran itu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, kalau dipanggil dengan azan pada hari Jumat, maka kata Nabi, wa idza sami'tumun nida, kalau mendengarkan nida azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, berarti di situ kita dianjurkan untuk menjawab, kecuali dalam riwayat lain disebutkan di hayya 'alas shalah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau juga di hayya 'alal falah. Jadi disunnahkan. Nah, tapi dia begitu, Pak. Artinya perintah di sini bersifat sunnah, tidak wajib. Artinya ketika orang pun berbicara itu tidak berdosa, tetapi kurang baik saja. Nah, tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak wajib. Yang membuat kita berdosa ini kalau wajib, artinya wajib diam lalu kemudian kita ngobrol bicara, nah itu berdosa. Tapi kalau misalnya tidak, itu sama dengan banyak hal, misalnya seperti wudu itu dianjurkan untuk tidak berbicara. Nah, kalau berbicara dalam wudu tidak berdosa, tapi kurang afdol karena sunnahnya tidak berbicara. kalau kita
akan berat untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad. Bisa dengan berat nanti. Iya, kembali lagi kepada motivasi, Pak. Motivasi. Jadi kalau motivasi ini maksudnya tidak bisa dihukumi orang itu berdosa. Nah, jadi dia karena hukum ini kan bicara masalah wajib, sunnah, makruh, haram, mubah gitu. Nah, memang berbicara di dalam ketika orang azan atau ngobrol, nah ini makruh hukumnya gitu. Bukan haram, karena dia kan diam itu sunnah, menjawabnya sunnah, dianjurkan. Jadi dia tetap kembali kepada hukumnya, gitu Pak. Jadi kalau perkara sunnah ini kan tidak bisa dia sifatnya memponis, tidak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sunnah-sunnah ini tidak memponis. Jadi bagi yang mau silahkan, ya kalau mau mengambil keutamaannya. Diam lalu kemudian jawab, itu lengkap keutamaannya tuh. Ada lagi yang sambil ngobrol jawab juga, dapat keutamaan jawab tapi tidak dapat keutamaan diam. Nah, tapi dia kembali kepada hukum asal tadi Pak. Karena perkara sunnah itu tidak bisa kita kemudian memponis, itu tidak boleh. Perkara sunnah itu kembali kepada pribadi masing-masing. Karena kalau kita sunnah kita memponis, ini ialah menjadi yang pemecah belah. Perkara sunnah kita ponis orang berdosa, dia tidak memelihara jenggot, perkara sunnah berdosa, tidak jadi perkara sunnah ini biarkan dia menjadi sebuah yang sunnah, bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak silahkan. Jadi itu Pak. Kalau terkait dengan hukumnya ya, tapi kalau afdol, memang kita harusnya dalam hidup kita ini mengambil yang afdol, yang utama. Tapi kan kadang-kadang tidak selamanya hidup itu sesuai dengan keinginan kita ideal. Kadang-kadang ya tidak ideal. Tapi selagi artinya tidak berdosa, ya masih dimaklumi lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak. Apakah itu bisa membuat jenazah kita berat katanya? Itu ada saya dengar juga, saya baca juga pengajian Ya, ada dalam Al-Quran memang wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara ciri orang munafik itu adalah ketika mereka berdiri untuk sholat maka berat untuk melaksanakannya. Nah, tapi di sini tetap ada bedanya antara orang mukmin yang sesungguhnya dengan orang munafik. Kalau orang mukmin itu kadang-kadang dia berat untuk sholat itu, tapi hatinya tidak menolak. Sebenarnya hatinya tuh pingin, cuman badannya mungkin masih lelah, masih pingin. Tapi kalau orang munafik ini beratnya bukan beratnya di badan, tapi beratnya itu adalah di hatinya. Karena orang munafik itu mereka tidak yakin dengan hatinya. Maka dia tersiksa dengan sholatnya, tersiksa dengan ibadahnya. Nah, kalau orang mukmin sesungguhnya, dia mungkin badannya itu masih ngambil selimut, tapi sebenarnya hatinya tuh pingin. Kadang-kadang kita seperti itu, udah pingin gitu, tapi karena entahlah badan tuh masih capek, lelah dan lain sebagainya, maka tetap tidak bisa dihukumi sama gitu. Tetap ada tingkatannya. Bahwa memang kalau orang munafik, ya jelas ancamannya dahsyat. Nah, tapi kalau terkait dengan kemalasannya tidak menolak sholat, dia tetap ingin dan lain sebagainya, tapi karena mungkin dia masih agak malas, dan malasnya itu bukan karena hatinya menolak, maka ini tentu balik kepada hukum-hukum yang kita kaji, bahwa sholat di awal waktu adalah keutamaan, sholat berjamaah adalah keutamaan, siapa yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Itu semua adalah terkait dengan keutamaan. Nah, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sahun di sini ada yang mengatakan bahwa lalai di dalam sholatnya. Dalam sholatnya itu dia lalai. Nah, dalam sholatnya artinya dia sholat
tapi dia sama sekali tidak menghadirkan Allah di dalam sholatnya, nggak ada khusyuknya, nggak ada tumakninanya. Nah itu maksudnya fawailun. Ada juga yang mengatakan bahwa lalai dalam sholatnya itu adalah dia melalaikan sholat. Melalaikan itu maksudnya nanti ajalah. Jadi nanti. Sampai kemudian bisa jadi ujung waktu atau sudah keluar waktunya. Nah, tetapi terkait dengan tentu itu kita bicara tentang fadilah sebenarnya, keutamaan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu sholat, misalnya waktu sholat zuhur dari jam 1, dari jam setengah 1 misalnya sampai jam 3. Nah, tenggang waktu ini kan artinya kata para ulama selagi waktu itu ada maka boleh sholat. Nah, gitu. Jadi ketika Allah memberikan tenggang waktu itu menunjukkan bahwa ya boleh sholat, tapi tetap motivasi keutamaannya di awal. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa juga menghukumi secara mutlak ketika orang tidak sholat di awal waktu, sholat di akhir waktu dia berdosa. Tidak bisa juga, karena Allah sendiri yang sudah memberikan keringanan. Berikan keringanan, itulah kemudahan daripada adanya waktu sholat yang panjang itu. Nah, walaupun kalau terkait dengan keutamaan, tentu kita pingin atau berusaha mengambil yang utama dan yang afdol. Tapi kan daripada tidak sholat sama sekali, lebih baik sholat di akhir waktu. Nah, karena tingkatan keimanan dan ketakwaan orang kan beda-beda. Gitu. Nah, ketika kita jumpa dengan orang sholat, misalnya sholat di akhir waktu, lalu ini sholat akhir waktu ini celaka bagi orang yang sholat. Kita menjadi penyebab orang malah benci dengan hidayah itu. Nah, tapi kita harus tetap bersikap toleransi terhadap apa yang Allah dan Rasulnya toleransi, kan gitu. Allah yang memberikan toleran bahwa waktu sholat itu sekian. Nah, tapi selain daripada itu, memang ada keutamaan-keutamaan, ada afdaliyah. Nah, sebisa mungkin kita mengambil yang afdol untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain itu dia pula yang memilih, kan gitu. Kita tidak bisa menjadikan orang itu sesuai dengan kehendak kita. Makanya para ulama itu mereka kadang syadid terhadap dirinya, tapi ketika fatwanya itu memberikan kemudahan. Dan Nabi SAW disebutkan bahwa beliau diutus untuk diantaranya adalah memudahkan. Buistu muyassiran la muassiran. Saya diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Dalam sebuah riwayat, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam amrayni illa ikhtara aisarahuma. Selagi masih boleh. Tidak diberikan Nabi dua pilihan kecuali Nabi memilih yang paling ringan selagi itu masih boleh. Nah, ini sebagai kemudahan bagi umatnya. Alhamdulillah, dalam Islam itu banyak kemudahan, tapi bagi yang punya azimah tinggi, yang punya ghirah tinggi, juga difasilitasi oleh Allah dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, kalau kita sedang macet di perjalanan, memang kata para ulama ada yang meringankan untuk menjamak. Jadi
menjamak sholat ini tidak hanya bagi orang musafir, tapi boleh bagi orang yang darurat. Karena tadi contohnya misalnya beda dengan qashar. Kalau qashar itu khusus bagi orang musafir, tapi kalau jamak itu tidak mesti orang yang musafir. Artinya ada kondisi-kondisi yang membolehkan kita jamak. Tapi ada juga ulama mengatakan sholat semampunya di dalam mobil misalnya. Sholat semampunya dalam mobil, duduk atau misalnya. Nah, nanti kalau dia kurang misalnya dia sholatnya tadi pakai misalnya pakai tayamum, nanti diulang lagi ketika sampai di rumah. Walaupun waktunya sudah lewat, diulang lagi. Nah, itu namanya sholatun li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Jadi ada khilaf lah di antara para ulama dalam masalah ini. Yang kedua terkait dengan orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena tugas. Nah, karena kata para ulama, kalau dia misalnya karena darurat, dia sebagai satpam atau sebagai penjaga keamanan, ini beda hukumnya dengan orang yang disebutkan dalam hadis itu meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, karena ini menolak. Kalau ini kan terkait dengan aktivitas kewajiban. Tapi sebisa mungkin jangan 3 kali berturut-turut. Kalau bisa diganti digantian kan lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga, waktu mengqadha. Nah, waktu mengqadha ini langsung. Jadi sebagian ulama mengatakan langsung. Jadi tidak perlu misalnya zuhur kemarin yang zuhur hari ini yang ketinggalan. Maka tidak perlu menunggu zuhur besok. Karena kalau sudah lewat waktunya, kita ingat itulah waktunya. Jadi tidak lagi terikat dengan waktunya kalau sudah lewat. Wallahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.